Izin melaporkan kondisi Geladak Perak terkini. Ini kelihatan fotonya. Ini yang awalnya jembatan membentang ke arah utara, sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat. Inilah kondisi terkini di Geladak Perak. Geladak Perak, tepatnya di KM 58. Dan ini saya sempat mengambil foto. Nah, ini konstruksi bangunannya ini ada di dasar sungai. Itu kedua-duanya juga jembatan yang lama terputus total, habis semuanya. Mohon disampaikan kepada warga masyarakat untuk saat ini terputus total. Saat ini saya sedang mengevakuasi warga untuk menepi. Demikian info terkini. Izin melaporkan kondisi Geladak Perak terkini. Ini kelihatan fotonya. Ini yang awalnya jembatan membentang ke arah utara, sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat. Inilah kondisi terkini di Geladak Perak. Geladak Perak, tepatnya di KM 58. Dan ini saya sempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jarno Channel dimanapun sampean berada. Kali ini saya berada di samping jembatan Geladak Perak ini, teman-teman ya. Pagi hari sekitar jam 6-an ya. Seperti ini kondisi terkini di sekitar Geladak Perak ini, teman-teman ya. Piket 0. Baik, ini kita berada di seberang ya, dari arah Malang. Ini total, teman-teman. Jadi terputus total ya, dua jembatan baik yang lama maupun yang baru semuanya amblas terbawa lahar kemarin karena erupsi Gunung Semeru ya. Dan ini pohon-pohonan di samping sekitar lokasi ya tertutup oleh material lahar kemarin. Ini berupa kain lumpur ini ya. Ya. Sama bisa lihat ini daun-daunnya, pepohonan di sini tertutup sama lumpur. Ya, sangat tebal sekali di sini. Ini lumpur yang terbawa oleh lahar kemarin, lahar panas ya kemarin ya. Nih, sama bisa lihat sangat tebal sekali. Ya, ini di sekitar lokasi Geladak Perak ya, jembatan. Kemudian dari arah sana itu, dari arah Candipuro atau Lumajangnya, itu terlihat sepi di sana, teman-teman ya. Mungkin aksesnya ke sana juga ditutup atau mungkin memang tidak bisa dilewati, teman-teman. Nah ini ya, ini kita dari arah Malang, ini sudah banyak warga dari sekitar sini ya yang mungkin ingin melihat lokasi ya, meninjau. Dan juga tim SAR, tim lainnya polisi dan TNI juga ya sudah datang ke sini, teman-teman. Ya, seperti inilah kondisi terkini dari jembatan Geladak Perak ya. Setahu saya sih jembatan ini sudah sangat tinggi sekali, teman-teman ya. Dari permukaan sungainya itu sangat tinggi sekali. Tapi ya kuasa Allah, teman-teman ya. Dua jembatan yang baru dan juga yang lama ikut terbawa lahar kemarin. Ini sangat tebal sekali. Ya. Tertutup sama material apa lahar kemarin, teman-teman. Erupsi Gunung Semeru hari Sabtu jam 15 ya, atau jam 3 sore, teman-teman. Seperti ini.
Jembatan Perak atau yang disebut oleh warga setempat Geladak terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selintas, tak ada yang aneh dengan jembatan Geladak Perak ini. Ternyata jembatan ini merupakan bangunan kuno pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan sampai sekarang terkenal akan sejarahnya. Baru-baru ini jembatan Perak atau yang lebih dikenal Geladak Perak dikabarkan longsor diterjang lahar dingin dari Gunung Semeru yang meletus. Jembatan legendaris Geladak Perak merupakan penghubung Lumajang dan Malang, persisnya di kawasan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Selain dikenal warga karena merupakan salah satu fasilitas penting penghubung antar wilayah, Geladak Perak juga menyimpan misteri yang tak kalah santer sebagai bagian dari sejarahnya. Dilansir kabar lumajang.com, dari berbagai sumber jembatan dengan panjang 100 meter dan lebar sekira 4 meter ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1925 sampai 1940. Sulit dibayangkan bagaimana proses pembangunan Geladak Perak di masa itu, membelah bebatuan besar cadas dan letaknya yang berada di tepi jurang dalam. Pada masa itu alat-alat pembangunan juga masih sederhana, maka misteri Geladak Perak sudah bermula sejak masa-masa pembangunannya, yang diperkirakan menelan banyak korban jiwa dari para pekerja pribumi. Banyak dari mereka diperkirakan tewas terjatuh ke Sungai Besuksat. Jembatan Perak atau Geladak Perak pernah dihancurkan di masa Perang Kemerdekaan untuk memutus mobilitas tentara Belanda dari Malang ke arah Lumajang. Lalu di tahun 1952, jembatan ini kembali dibangun. Sayangnya sejarah jembatan Geladak Kembar berlanjut diwarnai dengan cerita misteri kelam. Konon di zaman pemberontakan PKI sekira tahun 1965, jembatan ini digunakan sebagai tempat pembuangan orang dengan cara dilempar ke bawah. Kemudian di tahun 1980-an saat masa-masa merebaknya Petrus atau penembak misterius, Geladak Perak diceritakan menjadi lokasi pembuangan korban Petrus ke dalam jurang yang dalam. Tidak sedikit warga dan pengendara yang melintasi jembatan ini mengaku melihat penampakan orang yang tiba-tiba muncul atau mendengar suara jeritan dan minta tolong. Hal ini pula yang diyakini sebagian masyarakat sebagai penyebab banyak terjadinya kecelakaan di Geladak Perak selain karena tikungan yang tajam. Karena dinilai kondisinya sudah tak layak, Geladak Perak kemudian direnovasi oleh pemerintah di tahun 1998. Alih-alih membangun kembali, pemerintah memilih membangun jembatan serupa di sisi selatan jembatan Geladak Perak lama. Geladak Perak baru dibangun di atas pondasi beton bertulang dengan panjang 130 meter. Sementara Geladak Perak lama tidak lagi difungsikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jembatan lama. Bekasnya banjir erupsi juga kemarin ya teman. Jembatan lama mulai zaman Belanda ya teman. Tidak ada sedikit longsor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Oke, kembali lagi bersama saya Arya Satri Aji. Ini sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman ya. Buat teman-teman sudah tidak asing lagi. Ini berada di Geladak Perak, Lumajang. Meskipun warnanya kuning, kenapa kok dinamai Geladak Perak? Karena kalau banjir warnanya perak ya teman-teman. Jadi airnya warnanya perak kalau banjir. Seperti ini view-nya. Ini juga termasuk wisata Geladak. Kita jalan-jalan, lihat yang bawah juga ya. Amit mas. Geladak Perak. Bekasnya banjir ya teman-teman. Dari ujung ke ujung. Ini siang, jam 1 siang. Kalau sore juga ramai di sini ya teman-teman. Seberang juga ada. Itu jembatan lama. Bekasnya banjir erupsi juga kemarin ya teman. Itu jembatan lama mulai zaman Belanda ya teman-teman ya. Itu juga ada sedikit longsor. Wow, lumayan terkikis banjir itu kemarin teman-teman. Teman-teman bisa spot fotonya sebelah sana. Juga ada banyak warung, ada juga yang nyantai-nyantai. Sepi ya teman-teman. Siang-siang memang sepi. Kalau malam sore rame teman-teman. Oke, terlihat seperti ini awan yang masih panas. Ya rusak, rusak ya, hewan-hewan tidak ada yang semua mati. Pak, untuk warga atau keluarga Anda sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya ke sana ke Supiturang. Mengungsi ya? Mengungsi. Tapi selamat semua untuk warga-warga semua? Selamat, kalau warga selamat. Kalau apa itu pakaian itu ya tidak ada yang di bawah. Oh, barang-barangnya ya, barang-barangnya sudah rusak semua ya? Rusak semua. Pak, saat kejadian sendiri saat itu bagaimana Pak? Ya sekitar pukul 4. Di situ orang-orang itu saya semua suruh keluar, lari ke Supiturang sana. Saat itu kejadian bagaimana? Langsung lapah. Langsung terjadi gitu secara mendadak gitu ya? Mendadak. Harta benda nggak bisa ada yang diselamatkan Pak? Kalau rumah yang berat-berat rusak itu tidak ada yang diselamatkan. Makanya orangnya itu yang lari itu lari mamong.
Kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan seperti tadi kita sudah menyaksikan konferensi pers yang disampaikan langsung pihak BNPB dan juga tadi sudah dinyatakan oleh Wakil Bupati Lumajang bahwa sudah ada 1 orang meninggal dunia, ini dari wilayah Curah Kobokan dan saat ini sudah dibawa oleh mobil ambulans. Kemudian juga tadi diinformasikan hampir semua rumah hancur pemirsa dan semuanya kurang lebih ini mengungsi di sebagian besar di Balai Desa Penanggal. Kemudian kurang lebih ada 41 yang dievakuasi di Puskesmas Penanggal. Kemudian untuk yang luka bakar dan juga sangat parah saat ini dirujuk ke RS Umum Dr. Haryoto, RS Bayangkara dan juga sebagian di RS Pasirian. Sedangkan untuk di Puskesmas Penanggal kurang lebih ada 10 orang dan juga ada 2 orang ibu hamil. Untuk di Puskesmas Candipuro hingga saat ini sudah ada 7 orang yang dirawat. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Wawan Subiarto saat ini yang berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Candipuro. Selamat malam Wawan. Seperti apa saat ini? Selamat malam Asita. Ya, seperti apa saat ini di Kecamatan Sumberwuluh yang saat ini kami juga sudah mendengarkan informasi bahwa ada beberapa korban hilang di sana. Seperti apa? Baik rekan Asita, saat ini saya berada tepat di depan Balai Desa Sumberwuluh dan beberapa ambulan ini merupakan ambulan yang akan melakukan atau membantu proses evakuasi 13 warga yang hingga saat ini masih dilakukan pencarian. Informasi dari PJ Kepala Desa, warga tersebut itu berada di sekitar Jembatan Perak, itu ada 2 orang, beberapa diantaranya juga ada di bantaran sungai, namun hingga malam ini juga belum terkonfirmasi ditemukan. Dan ini upaya pencarian terus dilakukan dengan menurunkan beberapa kendaraan double gardan karena beberapa lokasi ini sulit dijangkau. Seperti itu teman Asida. Baik, Anda mengatakan sudah ada 13 warga yang saat ini dilakukan pencarian. Ada yang Anda disebutkan berada di sekitar Jembatan Perak. Artinya hingga saat ini masih terus dilakukan perjalanan ke sana karena kita ketahui Jembatan Perak sendiri terputus. Betul, jadi lokasi tempat saya berdiri ini adalah kurang lebih 1,5 kilometer dari Jembatan Perak yang saat ini beberapa petugas dan teman-teman relawan berupaya melakukan pencarian terhadap 2 pekerja warung di tepi Jembatan Perak. Sementara 11 lainnya ada di bantaran sungai. Dan sekali lagi proses pencarian saat ini masih terus berlangsung. Baik, tadi disebutkan juga pada saat konferensi pers dari pihak BNPB, terutama dari Bupati Lumajang yang berada juga di Candipuro, mengatakan saat ini sangat membutuhkan tambahan atau kerahan pasukan untuk membantu evakuasi. Seperti apa sebenarnya kesediaan pasukan di sana? Ya, untuk pasukan memang sudah ada karena memang luasan dari atau cakupan dari dampak erupsi yang terjadi kali ini itu cukup luas. Dan kenapa ini sampai banyak terjadi korban jiwa berbeda dengan erupsi yang terjadi pada tahun 2020 silam? Karena masyarakat ini menyangka tadi itu hanyalah banjir lahar dingin dan sama sekali tidak menyangka akan terjadi guguran awan panas hingga ke pemukiman, hingga ke bantaran sungai di hilir Sungai Curah Kobokan yang berjarak kurang lebih 15 km dari Puncak Semeru. Mengingat untuk erupsi yang terjadi pada Desember 2020 silam, itu jarak luncur itu mencapai 11 km, yakni hanya di Sungai Curah Kobokan. Baik, hingga saat ini Anda bisa informasikan sudah ada berapa personil yang dikerahkan untuk melakukan pencarian? Untuk update terbaru, hingga saat ini saya belum bisa memperoleh karena ada informasi juga beberapa bantuan DKO pasukan dari Brimob Bondowoso dan beberapa dari petugas TNI Polri dari wilayah kabupaten tetangga di wilayah Lumajang. Dan untuk ambulan ini memang ambulan desa ke Kabupaten Lumajang yang saat ini juga sudah terus berdatangan ke lokasi untuk memberikan bantuan makanan siap saji, pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Dan untuk cuaca saat ini kembali turun hujan, namun untuk abu sudah perlahan-lahan menghilang. Adita.
Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa dan kita juga bisa melihat kondisi terkini di mana ini ada beberapa mobil ambulans yang tengah dikerahkan. Apakah sudah ada informasi adanya korban jiwa ataupun korban luka? Karena berdasarkan informasi dari Wakil Bupati Lumajang, di wilayah Curakobokan ini sudah ada 1 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Seperti apa update terkini di sana? Untuk update terbaru beberapa menit yang lalu, untuk posisi korban terkonfirmasi sama sekali belum ada yang ditemukan dari 13 orang yang tadi dilaporkan hilang. Dan ini tidak menutup kemungkinan jumlah korban ini akan bertambah, mengingat dari 13 orang itu hanya yang berada di sepanjang hilir sungai Curakoboan, yakni di desa Sumberwulu. Sementara untuk yang di wilayah Curakoboan di desa Supit Kurang, sejauh ini belum ada update terbaru. Adita. Baik. Hingga saat ini tadi Anda juga menyebutkan bahwa mobil ambulans juga digunakan untuk mengangkut sebagian bantuan berupa makanan. Diarahkan kemana kemudian bantuan-bantuan tersebut? Ini, untuk mobil ambulan ini berkaca dari pengalaman erupsi tahun kemarin, memang mereka langsung sigap dari beberapa ambulan desa, langsung membawa bantuan berupa makanan siap saji, pakaian layak pakai. Ini nanti diarahkan ke beberapa titik pengungsian seperti di Balai Desa Sumberwulu, Balai Desa Sumbermujur, dan Balai Desa Penanggal, serta sejumlah lokasi yang dijadikan tempat pengungsi seperti di gedung sekolah maupun di masjid-masjid. Adita. Baik, apakah Anda bisa menginformasikan apa saja kemudian kebutuhan logistik yang saat ini sangat mendesak dan dibutuhkan? Untuk kebutuhan logistik tetap seperti makanan siap saji, air bersih atau air minum, karena memang dampak hujan abu tadi cukup mengotori untuk sumur-sumur milik warga. Itu, Adita. Baik, terima kasih Wawan. Informasi terakhir bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan selain makanan ini juga merupakan air bersih dan juga air minum. Sebagaimana diketahui, hujan abu ini tentunya sangat berdampak bagi warga dan sangat membutuhkan kebutuhan air bersih. Terima kasih Wawan, dan saat ini juga kita akan kembali tersambung dengan rekan Sinto Sofiadin. Laporan langsung dari Puskesmas Candipuro. Sinto, seperti apa kemudian kondisi terkini dari para korban yang dirawat di sana? Sinto? Sinto, apakah bisa mendengar suara kami? Halo? Iya, Sinto, silakan dengan laporan terkini seperti apa kemudian kondisi terkini di Puskesmas Candipuro. Siap. Sinto? Sinto, bisa mendengar suara kami? Baik, sambil kita memperbaiki komunikasi dengan Sinto Sofiadin, rekan kami yang berada di Puskesmas Candipuro, tadi disebutkan oleh rekan Wawan, laporan langsung dari Desa Sumberwulu, di mana diinformasikan sampai saat ini sudah ada 13 orang yang saat ini masih tengah hilang dan terus dicari. Kemudian dari tim sendiri sudah dikerahkan, namun memang informasi yang juga disampaikan oleh rekan Wawan bersama juga tadi disampaikan sebelumnya oleh Bupati Lumajang bahwa sangat diharapkan personil tambahan untuk bisa membantu evakuasi dengan cepat. Dan memang tadi disebutkan ada beberapa warga yang hilang, ini juga salah satunya berada di Jembatan Perak atau Jembatan Gledek, dan hingga saat ini juga tadi disebutkan untuk bantuan masih terus dikerahkan. Tadi juga kita sudah memantau ada sejumlah unit ambulans yang sudah dikerahkan juga untuk mengangkut sejumlah logistik seperti terdiri dari makanan yang akan disebar ke sejumlah titik pengungsian. Sementara itu juga tadi rekan Wawan menyebutkan bahwa kebutuhan yang sangat-sangat mendesak pemirsa. Selain kebutuhan logistik berupa makanan, kemudian juga kebutuhan air bersih dan juga air minum. Ini tentunya sangat mendesak dan dibutuhkan oleh warga terutama korban yang terdampak. Tadi kita juga sudah menyimak konferensi pers yang disampaikan langsung dari pihak BNPB, di mana tadi
memang dari BPBD Kabupaten Lumajang ini sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di sepanjang aliran sungai. Kemudian juga sejumlah anggota ini segera dikerahkan untuk menuju ke lokasi pengungsian, di mana sudah ada pengungsian yang didirikan di 3 desa dan 2 kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Kronojiwo dan juga Candipuro. Kita kembali bergabung dengan rekan Sinto Sofianin. Sinto, sudah bisa mendengar suara kami? Siap, bisa. Iya, Mbak. Baik, silakan dengan laporan terkini. Seperti apa kondisi di Puskesmas Candipuro? Saat ini Puskesmas Candipuro banyak menerima laporan tentang keluarga mereka yang tidak pulang ke rumah. Namun di Puskesmas Candipuro sendiri hanya ada 1 pasien yang masih dirawat, yaitu karena luka bakar di kaki. Sementara 6 korban lainnya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Berikut kita bisa berbincang dengan perawat atau bidan desa di Sumberwuluh yang sedang menangani pasien korban luka bakar. Berikut. Ya, tadi kebetulan saya posisinya ada di Puskesmas Candipuro. Kemudian dapat informasi kalau Gunung Semeru meletus. Kemudian saya itu telepon sama warga yang ada di sana. Memang keadaannya wilayahnya sudah gelap, terus lampu PLN juga mati. Setelah itu kita sama rekan-rekan dari Puskesmas Candipuro menuju ke lokasi di mana warga banyak yang mengungsi di daerah Gunung Sawur sama di daerah SD. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, banyak yang mengungsi lagi ke daerah Sumber Mujur sama di daerah Penanggal. Kemudian dari jam sampai petang kita menemukan banyak korban luka bakar, kemudian dibawa ke puskesmas. Banyak jumlahnya ada 7 orang, 6 dirujuk ke rumah sakit dan 1 kondisinya karena masih baik jadinya tetap dirawat di Puskesmas Candipuro. Baik, Ibu. Halo. Ya, siap. Begitu laporan dari perawat di Puskesmas Candipuro. Baik, tadi kita sudah menyimak bagaimana informasi langsung dari salah satu perawat di Puskesmas Candipuro yang memang menceritakan terlebih dahulu seperti apa kronologi pada saat peristiwa atau erupsi tersebut terjadi, di mana disebutkan tadi pada saat kejadian ini wilayah gelap, kemudian diinformasikan listrik sudah mati, kemudian tadi disebutkan juga banyak sekali korban luka bakar yang kemudian dibawa ke puskesmas. Kemudian untuk kondisi terkini di Puskesmas Candipuro tadi diinformasikan oleh perawat sudah ada 7 orang korban, namun 6 sudah dirujuk ke rumah sakit, sementara 1 hingga saat ini masih dirawat di Puskesmas Candipuro.